Bener nggak sih kalau takdir itu bisa berubah di tengah jalan? Aduh, saya takut banget, Mas. Kira-kira saat ini saya harus maju atau mundur aja ya? Saya takut. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Sebentar, betul atau tidak, apa yang saya katakan di depan tadi itu yang sedang kamu alami? Diri kamu pernah gak sih merasakan sebuah perasaan? Perasaannya itu adalah sebuah ragu, di mana kamu itu kayaknya bingung. Saya ini harus melanjutkan ini atau mundur ya mas? Karena saya justru nggak begitu yakin mas, kalau yang namanya takdir itu ada, dan saya takut banget nih, kalau takdir saya yang bagus bisa berubah di tengah jalan kayak masa lalu saya. Sepertinya kamu punya masa lalu yang pahit ya, jadi kamu ini agak takut untuk melanjutkan atau memilih pilihan yang ada depan mata kamu. Iya kan? Oke, sekarang izinkan saya Aryan Surya, sahabat baik kamu, untuk memberikan inspirasi yang insya Allah dengan izin Tuhan bisa menolong kamu. Yuk, sekarang gini, saya mengerti kok apa yang sedang kamu rasakan. Nih, diri kamu sekarang sedang mengalami keraguan. Keraguannya gini, kamu sedang bingung nih memilih pilihan. Dalam hati kamu tahu bahwa yang namanya takdir itu ada sih, tapi kayaknya dalam hidup kamu di masa lalu punya pengalaman pahit ya. Nah, pengalaman pahit ini membuat kamu takut. Kalau saya memberikan diri saya semacam keputusan yang salah, saya takut pengalaman buruk saya di masa lalu itu terulang lagi. Saya takut sesuatu hal yang menyakitkan bagi diri saya seperti masa lalu saya itu terjadi lagi di masa depan saya. Saya bingung. Kalau memang tebakan saya ini benar, tulis di komentar dengan tanda senyum, itu semua benar mas. Teman-teman, sadar nggak sih bahwa dalam hidup ini kita itu hidup seperti di lampu merah? Saya paham betul bahwa kamu ini sekarang sedang bingung bukan memilih pilihan, tapi bingung mau lanjut atau mundur dari apa yang ada depan mata kamu. Saya kasih contoh satu-satu, bisa jadi contoh ini adalah sesuatu hal yang kamu alami. Misalnya kalau untuk masalah jodoh, kamu sekarang sudah punya pasangan, bagus. Tapi pasangan kamu ini membuat kamu jadi takut. Takutnya kenapa mas? Saya takut mas, saya ini bingung mau lanjut terus dengan pasangan ini atau mundur. Karena saya punya pengalaman buruk di masa lalu mas, dan saya takut kalau saya salah mengambil keputusan, nanti takdir saya yang udah indah nih dengan pasangan saya, di tengah jalan bisa berubah jadi buruk. Saya takut mas, bisa nggak sih takdir saya yang sudah bagus dengan pasangan ini, nanti di masa depan menjadi buruk seperti masa lalu saya. Apakah itu kamu? Atau dalam hal pekerjaan, mas, saya ini alhamdulillah udah punya bisnis. Saya bagus nih usahanya. Saya bekerja di kantor. Gaji saya oke. Tapi saya takut mas. Loh, takut kenapa? Saya ini sedang mengalami problema dalam pekerjaan saya. Jadi saya bingung. Saya mau lanjut atau mundur. Kalau saya nanti maju, saya takut masa lalu saya pernah di PHK di masa lalu, saya pernah bangkrut di masa lalu, saya pernah punya hutang di masa lalu. Saya takut kalau keputusan saya salah nih untuk maju terus, nanti masa lalu saya yang buruk itu terulang lagi di masa depan. Pekerjaan saya jadi runyam. Saya takut. Apakah itu kamu? Atau yang terakhir adalah ketika kamu memilih untuk lanjut atau tidak dalam sebuah pergaulan bersama teman-teman lama. Mas, saya ini sudah berteman lama dengan mereka. Mereka itu sahabat lama saya. Saya udah mengenal mereka 10 tahun lebih. Wah, oke. Tapi mas, kenapa? Saya kok kalau dekat mereka tuh bawaannya jadi negatif gitu loh. Saya itu ngerasa pergaulan saya ini membuat saya menjadi tidak nyaman. Saya dibully lah, saya diremehkan lah, saya nggak bisa maju gitu loh. Saya dengerin Pagar Kehidupan enak, positif, seger, pikiran saya jadi tercerahkan. Tapi begitu saya kembali ke pergaulan lama saya kok rasanya kayak nggak cocok lagi sama mereka. Saya mau lanjut, tapi takut gak punya teman. Kalau saya mundur, aduh, takut juga mas, kalau ternyata saya memang harus pergi dari mereka. Saya bingung nih, maju atau mundur. Apakah itu kamu? Kalau memang apa yang saya ceritakan atau katakan tadi adalah salah satunya, kamu banget, saya ucapkan selamat. Karena berarti apa yang ingin saya berikan dalam video ini itu benar-benar adalah obat untuk kamu. Gini ya,
Sekarang saya tanya kepada kamu, apakah yang namanya takdir itu bisa berubah di tengah jalan? Misalnya kamu tadi menjalin hubungan asmara, bisa nggak sih pasangan kamu yang sekarang setia ini di masa depan jadi selingkuh? Takdir kamu yang udah baik nih di masa depan jadi buruk, bisa nggak? Atau sekarang usaha kamu udah bagus, alhamdulillah, bersyukur gitu ya, puji Tuhan. Tiba-tiba di masa depan kamu bangkrut, takdirnya berubah, bisa nggak? Kamu sekarang lagi berteman sama teman baik, wah, tiba-tiba di masa depan, teman yang kamu percaya ini, di masa depan dia nusuk dari belakang nipu kamu. Bisa nggak takdirnya menjadi buruk seperti itu? Tolong dijawab. Kalau kamu menjawab bisa, jawaban kamu benar-benar ngaco. Loh, sebentar mas. Bener bisa lah. Saya pernah mengalami hal seperti itu dan itu menyakitkan. Berarti bener mas, takdir itu bisa berubah di tengah jalan. Betul nggak? Gini, apa yang kamu yakini sebagai takdir tadi itu bukanlah takdir. Takdir itu adalah sebuah ketentuan ilahi dari Tuhan yang Maha Kuasa yang sudah digariskan dan tidak bisa dirubah. Itu takdir. Tapi yang terjadi dalam hidupmu selama ini itu bukanlah takdir, melainkan pilihan manusia itu sendiri. Bukan takdir sama sekali. Titik. Jadi mulai sekarang tolong hilangkan di kepala kita bahwa itu adalah takdir dari ilahi. Tuhan tidak pernah salah, tapi manusia sukanya nuduh Tuhannya sendiri dengan tuduhan yang macem-macem. Itu dosa loh. Nah sekarang, kalau begitu pertanyaan kamu adalah pasti begini. Mas, kalau memang itu bukan takdir, saya pernah mengalami di masa lalu orang yang baik jadi jahat, pekerjaan saya makmur jadi bangkrut. Kenapa itu semua bisa terjadi kalau itu bukan takdir Tuhan? Jawabannya adalah karena kamu sendiri kurang paham bahwa hidup ini ada yang namanya kode-kode alam dari Tuhan. Katakan bersama saya, dalam hidup ini ada kode-kode alam dari Tuhan. Cuman kitanya suka mengabaikan, makanya jadi sial sendiri. Sadar atau tidak? Nah mas, contohnya kode-kode alam dari Tuhan tuh bagaimana? Coba tolong dijelaskan. Nih, kamu itu sebenarnya sadar atau tidak, hal yang menyakitkan dalam hidup kita itu bukan hukuman. Tapi itu petunjuk bahwa apa yang kamu kerjakan itu salah atau keliru. Saya ulangi, tolong dengerin baik-baik. Hal yang menyakitkan terjadi dalam hidup kamu itu diizinkan oleh Tuhan, bukan karena itu adalah hukuman. Tapi justru hal yang menyakitkan itu adalah kode dari Tuhan bahwa apa yang kamu lakukan saat ini keliru, belum benar, dan kamu dibelokin ke jalan yang benar. Tapi kamu malah protes. Iya kan? Coba pikirin baik-baik. Nih, saya kasih contoh. Dalam pergaulan, ini paling sering nih. Kamu sudah ngerasa bahwa hati kamu ini berkata, pergaulan saya ini nggak benar. Tapi seolah-olah logika di kepala kamu ingin membungkam suara hati kamu supaya diem. Iya kan? Ah, teman saya ini udah lama. Teman lama mah nggak mungkin jahat lah. Padahal hati kamu udah berkata, saya nggak bisa nih berteman sama mereka. Teman saya ini bukan orang yang baik, dia suka nusuk dari belakang nih. Ngomongin saya mulu nih, ngejelekin saya mulu. Itu kode dari Tuhan bahwa dia bukan teman kamu. Respon yang harusnya kamu lakukan adalah bukan menolak kode dari Tuhan, tapi menerima. Saya ulangi, terimalah apa yang Tuhan udah berikan dalam bentuk kode-kode alam semesta, bukan malah dilawan karena kita keras kepala. Jelas gak? Punya temen udah jelas gak bener, Tuhan udah nunjukin nih dia bukan orang yang bener, ya tinggalin. Ya tapi dia udah teman lama, udah gak usah pakai logika segala, tinggalin. Udah dapet kode dari Tuhan, dia bukan orang baik, tinggalin. Punya pasangan juga sama. Punya pasangan nih, wah depannya baik, tapi kok makin lama makin kelihatan jeleknya ya? Wah, semua perilakunya kayaknya makin lama makin kelihatan tuh kejelekannya. Malaikat yang selama ini ada mulai kelihatan taring setannya. Kamu bingung, kok dia jadi begini? Kemudian kamu mulai menyalahkan yang Maha Kuasa. Ah, Tuhan itu nggak adil, kenapa pasangan saya berubah? Woi, itu kode dari yang Maha Kuasa bahwa kamu harus pergi dari dia. Dia bukan orang yang baik buat kamu. Kenapa malah memaksakan diri? Iya kan? Dalam pekerjaan juga sama. Ini saya punya teman nih. Teman saya inisialnya M. Semoga dia mendengarkan dan menonton video saya ini.
Teman saya si M ini, dia bekerja di kantor, di bank. Posisinya sudah bagus sama kayak kamu sepertinya. Kemudian, dalam kondisi situasi kantornya, itu situasi kantornya sudah tidak sehat. Ada yang namanya politik kantor, kamu pernah ngalamin, di mana kamu kayaknya kerja apapun salah di mata orang, kamu gak salah apa-apa, difitnah sama teman kantor kamu, diomongin dari belakang, pernah ya? Nah, hal itu yang dialami oleh teman saya si M tadi. Dia curhat sama saya, kemudian saya katakan kepada dia, lu pindah dari kantor ini sekarang. Cari tempat kerja yang baru, kalau udah diterima lu pindah. Tahu jawaban dia apa? Jawaban dia adalah, oh, gue gak mau. Kenapa? Karena kalau gue pindah, berarti gue lari dari masalah. Inilah ciri khas orang yang keras kepala, sama seperti kamu di masa lalu. Selalu memberikan 1001 alasan ketika Tuhan udah ngasih kode bahwa itu bukan yang terbaik buat kamu. Coba, bener nggak? Katakan kepada saya di komentar, benar atau tidak, kamu selama ini selalu punya 1001 alasan ketika Tuhan udah nunjukin bahwa ini bukan hal yang baik buat kamu, tapi kamu selalu menyangkal dengan 1001 alasan bahwa ini yang baik buat kamu. Kamu selalu berkata, ini yang baik buat saya, Mas. Betul apa betul? Nah, sekarang coba kamu tebak gimana nasib teman saya si M tadi. Dia curhat udah 4 tahun yang lalu, 4 tahun kemudian hidupnya masih sama aja. Masalahnya bukan makin ringan, makin berat. Kemudian saya berkata, mau sampai kapan lu seperti ini? Dan saya ingin bertanya kepada kamu, iya, kamu sahabat baik saya yang setia menonton video saya mau tanya, sampai kapan kamu mau di titik ini? Sekarang begini teman-teman, ada salah seorang sahabat pagar kehidupan bertanya kepada saya, Mas Aryan ini unik ya, kenapa? Mas Aryan itu nggak pernah dalam setiap videonya minta di-subscribe. Tapi kenapa kok subscriber pagar kehidupan banyak? Padahal Mas Aryan ini hampir nggak pernah minta subscribe. Tapi kok banyak Mas subscribernya? Jawabannya karena saya mengikuti pilihan-pilihan hati berdasarkan kode dari Tuhan. Tuhan itu ngasih pilihan dalam hidup saya. Kamu mau fokus ke uang saja, atau kamu mau fokus berbagi, nanti rezeki biar saya ngatur. Apa susahnya saya tinggal ngomong, silakan subscribe, tolong subscribe. Tapi apakah saya pernah ngomong seperti itu? Kenapa? Karena saya memilih untuk tidak mengejar uang, tapi saya memilih untuk memancing uang. Caranya bagaimana? Fokus aja berbagi, rezeki biar Tuhan yang ngatur. Saya ikuti kode-kode dari Yang Maha Kuasa tanpa saya lawan. Saya ulangi, tanpa saya lawan. Itu yang benar. Ikuti kode-kode dari Yang Maha Kuasa. Lihat kamu berada di titik mana sekarang. Jangan dilawan, gak usah ngebantah dengan 1001 alasan lagi. Ambil tindakan tegas demi kemajuan hidup kamu sendiri. Berani nggak? Kalau berani, kamu adalah sahabat pagar kehidupan sejati. Perubahan hidup kamu adalah kebahagiaan saya. Itu yang paling penting. Nah Mas, sekarang pertanyaan terakhirnya begini. Apakah kode-kode alam dari Yang Maha Kuasa itu selalu berupa kejadian-kejadian yang menyakitkan? Jawaban saya, iya. Rata-rata hal yang menyakitkan itu adalah kode dari Yang Maha Kuasa bahwa ada yang salah dalam hidup kamu. Saya ulangi. Rata-rata hal yang menyakitkan terjadi dalam hidup kamu itu adalah kode dari Yang Maha Kuasa bahwa ada yang salah dalam hidup kamu. Ketika pekerjaan kamu bermasalah, bisa jadi Yang Maha Kuasa ingin kamu cari pekerjaan lain yang benar-benar bisa kamu lakukan dengan tulus dari hati. Pekerjaan yang bisa membuat kamu seutuhnya menjadi manusia, bukan robot ataupun binatang. Ketika kamu punya pasangan yang selama ini nyakitin terus, ngecewain terus, mengkhianati terus, itu adalah kode dari Yang Maha Kuasa bahwa kamu sudah harus berani mengambil keputusan pindah hati dari dia. Tinggalkan orang itu dengan ketegasan. Sama seperti pergaulan, teman kamu ngebully kamu terus, ngeremehin kamu terus, gak peduli hubungan kamu udah berapa lama, tinggalin. Ikuti kode alam semesta, ikuti apa yang Tuhan mau, maka hidup kamu akan selamat. Itu pesan saya untuk kamu. Sekarang, saya ingin kamu dengarkan video ini berulang kali. Tolong dengarkan video ini berulang kali dan kamu patuhi, laksanakan apa yang saya katakan ini. Dengan izin Tuhan, insya Allah hidup kamu akan menjadi lebih baik. Coba deh, ini benar. Selamat menjalani hidup yang baru teman-teman. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa menginspirasi kamu.
selalu tebarkan cinta kasih ya. Silakan klik jempol ke atasnya dan bagikan video ini kepada sebanyak mungkin orang yang kamu cintai. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.